Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar dalam segmen pernikahan, hubungan suami istri. Dan kali ini topiknya menarik. Saya katakan menarik karena yang kita bahas ini bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga siapapun, pernikahan siapapun, disadari atau tidak disadari. Bahkan kemudian ada yang terjebak di sana karena tidak kuasa untuk menyelesaikan masalahnya, merasa nyaman dengan kondisinya. Pak, itu topik apa kok katanya menarik? Sederhana sebenarnya. Kita akan membahas suami istri, hubungan suami istri, persahabatan pertemanan suami istri, kerjasama suami istri, tetapi jangan selalu menjadi guru buat pasanganmu. Jangan selalu menjadi polisi buat pasanganmu. Perhatikan loh, jangan selalu menjadi jaksa buat pasanganmu. Jangan selalu menjadi hakim buat pasanganmu. Saya minta maaf sebelumnya kepada ibu bapak yang berprofesi sebagai guru, sebagai polisi, jaksa, hakim. Saya tidak dalam tujuan untuk menyalahkan, merendahkan, tidak. Saya menghormati. Semua profesi ini saya hormati, tapi izinkan saya memakai akan profesi ini untuk menggambarkan hubungan suami istri yang timpang. Karena kalau selalu menjadi guru, artinya engkau lihat istrimu itu muridmu, suamimu itu muridmu, dan kau sebagai guru. Kemudian kalau engkau selalu menjadi polisi, engkau bawaannya curiga. Sulit untuk percaya tanpa bukti. Padahal hubungan suami istri adalah bicara soal trust, soal kepercayaan. Dan seringkali itu seperti iman. Percaya dulu dengan resiko. Tapi karena satu dan lain hal, tidak bisa terjadi. Nah, jangan selalu bersikap seperti guru, seperti polisi kepada pasanganmu. Kemudian kita akan membahas nanti lebih detail lagi. Jangan selalu bersikap sebagai jaksa. Seperti apa jaksa? Jaksa tugasnya adalah melakukan penuntutan. Berdasarkan semua bukti, ya, saksi, laporan BAP dari polisi. Jaksa menyusunnya menjadi tuntutan. Tuntutan kepada terduga ini. Melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini, hukumannya sekian. Nah, itu memang tugas jaksa untuk menegakkan keadilan di masyarakat, di negara ini. Tetapi kalau suami istri, jangan selalu menjadi jaksa. Bayangkan kalau engkau bersikap begitu pada pasanganmu terus-menerus. Selalu menuntutnya, melihat aturannya, oh harusnya begini, suami harus begini, istri harus begini, harus begitu, harus begini. Tidak loh, tidak harus begitu. Lalu saudara mengatakan, kami ini harus seperti apa? Ya, jadi teman, jadi sahabat, jadi kekasih, jadi sekutu. Itulah pernikahan, itulah hubungan suami istri. Dan kita akan pelajari lagi. Jangan selalu menjadi hakim. Apa tugas hakim?
memutuskan suatu perkara berdasarkan tuntutan jaksa, berdasarkan pembelaan dari pembela atau pengacara, maka dua pihak ini didengar. Lalu hakim memiliki pertimbangan akademis, pertimbangan hati nurani, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain, hubungan sosial, tentang masa depan, dan banyak lagi, lalu memutuskan. Jadi tugas hakim adalah memutuskan satu perkara. Tetapi kalau bicara soal hubungan suami istri, lalu salah satunya selalu menjadi hakim atas pasangannya. Dia tidak lagi mendengarkan kedua belah pihak, dia tidak mendengarkan pembelaan, kemudian mendengarkan kesaksian, bukti-bukti, dia tidak mendengarkan akan perubahan, dia tidak mendengarkan akan pertobatan, bahkan sesuatu yang sudah lampau. Dia tidak memperhatikan. Suami atau istri yang selalu menjadi jaksa, dia menghakimi, memutuskan bahwa kamu salah, kamu seperti ini, kamu harus menanggung akibatnya. Nah, hubungan suami istri jangan selalu menjadi guru, jangan selalu menjadi polisi, jangan selalu menjadi jaksa, jangan selalu menjadi hakim. Jadilah teman ngobrol yang asik. Jadilah sahabat yang berbagi. Jadilah kekasih yang menerima, menghargai, dan saling melayani, saling mencintai, dan saling menyenangkan. Jadilah sekutu. Engkau selalu di pihak pasanganmu. Walaupun untuk sementara waktu, karena pasanganmu memang salah, engkau di pihaknya. Supaya ketika suami istri melakukan kesalahan, tetap yang pertama, engkau harus sekutu. Berikutnya, ya karena engkau di pihak yang salah, jangan terus-menerus membela sekutumu dengan membabi buta. Tetap dengan akal budi, tetap dengan hati nurani, tetap dengan niat yang baik untuk pemulihan, untuk lebih baik lagi. Berfungsilah sebagai teman yang melakukan segala sesuatu bersama-sama. Berfungsilah sebagai sahabat yang mendengarkan akan curahan hatinya. Dan kemudian bersikaplah sebagai sekutu yang positif, yang baik. Yang bukan hanya menerima kekurangan kesalahan, tetapi juga membawa akan pasanganmu untuk menjadi lebih baik. Tetapi jangan bersikap sebagai guru terus-menerus, di mana kemudian engkau, kalau sekutu, saya katakan, kalau sekutu itu seperti di sebelahmu. Di sebelahmu. Kalau sahabat itu sejajar. Kalau kekasih itu di dekatmu. Tapi kalau guru, dia di depanmu dan dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih tahu, lebih berhak menegur, memberi tugas, memberi nilai. Bahkan ada guru-guru yang penilaiannya sangat subjektif. Langsung terus memberitahu. Coba bayangkan, orang tua yang menjalankan fungsi guru terus-menerus kepada anaknya. Anaknya bisa pusing 7 keliling. Bukankah saya bagikan dalam 6 tahun kedua, ketika anak itu menerima peran perawat dan guru yang dilakukan orang tuanya, itu bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, mendisiplin, bukan hanya menghukum, tapi menghargai, memberikan pengertian. Jadi bukan guru yang otoriter yang memberikan pengertian.
Jangan engkau bersikap terus-menerus sebagai polisi kepada pasanganmu. Lihat polisi, saya minta maaf, saya hanya mengambil sebagian akan tugas polisi. Tugas polisi menjaga keamanan. Tetapi perhatikan, tugas polisi memastikan bahwa semua elemen masyarakat mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk keamanan, untuk ketertiban bersama. Tapi atas orang yang melanggar apa yang dilakukan oleh polisi, maka akan menegurnya. Bahkan bukan cuma menegurnya, akan kalau itu polisi lalu lintas akan menilangnya. Bahkan kalau itu polisi yang menangkap akan seorang penjahat, akan menangkapnya. Bukan cuma menegurnya, menilangnya, menangkapnya. Berikutnya apa yang dilakukan? Ya didudukkan, lalu ditanya. Dan ketika ditanya, polisi minta maaf ya, tidak selalu percaya semua yang kau sampaikan. Begitu tidak masuk akal, begitu bertentangan dengan hati nurani, akan dikejar lagi. Sepertinya polisi tidak sepenuhnya terima apa adanya, curiga aja. Bukan masalah curiga, dia membutuhkan sesuatu yang masuk akal dan bukti, bahkan saksi. Jadi, jangan selalu bersikap sebagai guru, polisi, jaksa, hakim kepada pasanganmu. Lalu Pak, harus seperti apa? Contoh-contohnya apa? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.